Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita akan membahas tentang struktur molekul. Yang pertama, pengertian molekul. Apa sih yang dimaksud dengan struktur molekul? Struktur molekul merupakan penggambaran ikatan-ikatan unsur atau atom yang membentuk molekul, di mana struktur molekul ini terdiri dari sejumlah atom yang bergabung melalui ikatan kimia, baik itu ikatan kovalen, ikatan hidrogen, dan ikatan ion, serta ikatan-ikatan kimia lainnya. Dan atom tersebut berkisar dari jumlah yang sangat sedikit sampai jumlah yang sangat banyak. Di sini ada dua struktur molekul. Yang pertama itu ada struktur Kekulé dan struktur Lewis. Nah, di sini kita akan bahas tentang struktur Kekulé dan struktur Lewis nih, teman-teman. Yang pertama itu ada struktur Kekulé. Struktur Kekulé merupakan molekul struktur yang menggunakan garis untuk mewakili ikatan kovalen dan menunjukkan semua atom dan pasangan elektron bebas. Misalnya, karbon yang mempunyai 4 elektron valensi membentuk 4 ikatan kovalen, nitrogen yang mempunyai 5 elektron valensi hanya membentuk 3 ikatan kovalen. Terus oksigen yang mempunyai 6 elektron valensi membentuk 2 ikatan kovalen. Nah, struktur Kekulé ini berdasarkan pada valensi atom penyusunnya. Terus huruf menggambarkan atom dan garis menggambarkan valensi. Terus struktur molekul ini merupakan senyawa terbentuk karena tumpang tindih garis valensi disebut garis ikatan. Nah, yang kedua itu ada struktur Lewis, di mana struktur Lewis ini berbeda dengan struktur Kekulé. Struktur Lewis ini digambarkan dengan bulir-bulir. Lewis menggambarkan ikatan kovalen melalui struktur Lewis atau rumus elektron yang terdiri dari simbol Lewis. Simbol Lewis yaitu lambang suatu atom yang dikelilingi oleh titik-titik yang menyatakan elektron valensi dan atom tersebut. Nah, teori struktur ini berdasarkan teori oktet. Atom dinyatakan dengan huruf, bulir menggambarkan inti dengan elektron-elektronnya, dan elektron-elektron di kulit terluar digambarkan sebagai titik-titik yang mengelilingi bulir. Nah, adapun contoh-contoh struktur Kekulé dan Lewis. Yang pertama itu contoh Lewis, di mana Lewis tadi kan digambarkan dengan bulir-bulir yang untuk mengikat elektronnya. Di sini contoh pertama itu ada C2H4, C2H4. Nah, di sini ada C2H4. C kan memiliki elektron valensinya 4, terus H juga memiliki elektron valensinya 1, di mana C1 ini berikatan dengan H2, terus C1-nya lagi berikatan dengan H2. Nah, di sini C dan H saling berikatan membentuk satu ikatan atau ikatan tunggal. Terus C1 dengan C2 membentuk ikatan kimia rangkap 2. Terus C2-nya dengan H lainnya membentuk ikatan tunggal. Terus ada juga C2H2. Di sini C1 berikatan dengan H1, terus C1-nya lagi berikatan dengan H1. Di sini C dan C berikatan menjadi rangkap 3. Ini salah. Ini rangkap 3 ya, teman-teman. Ini salah nih. Nah, terus ada lagi yang contoh lainnya itu ada CH2O, di mana C berikatan langsung dengan O dan H berikatan dengan C. C memiliki 4 elektron valensi, 1, 2, 3, 4. Cukup. Terus H juga memiliki elektron valensinya 1, 1, 1. Dan berikatan dengan O. O memiliki elektron valensinya itu 6. Di sini ada 6 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elektron O berikatan dengan 2 elektron C, sehingga membentuk sini ikatan rangkap 2. Terus kita bandingkan nih teman-teman dengan struktur molekul Kekulé, di mana struktur molekul Kekulé ini digambarkan berbentuk garis. Nah, di sini C2H4 tadi
Yang pertama di Lewis itu elektron valensinya dibentukkan dengan bulir-bulir. Di sini digambarkan dengan garis. Teman-teman bisa lihat C berikatan dengan H ini, itu ada garisnya satu. Terus C berikatan dengan H ini ada garisnya satu juga. Terus C berikatan dengan C ini ada rangkap dua, garisnya dua. Dan C dengan H dan H ini berikatan satu. Begitu juga dengan contoh asetilen. Ini C dengan C ini berikatan tiga. Ini adalah rangkap tiga. Terus C dan H lainnya itu berikatan dengan satu. Dan juga untuk formaldehid. Formaldehid ini um, sama seperti yang lain, tapi di sini terdapat pasangan elektron bebas, di mana ada dua pasangan elektron yang tidak berikatan dengan C atau dengan H. Itu di atom O. Lanjut. Baik, selanjutnya kita ada jenis ikatan pada struktur Lewis dan Kekulé, di mana di sini terdapat tiga ikatan. Yang pertama itu ada ikatan tunggal atau satu pasangan bersama, terus ada ikatan rangkap dua dan ikatan rangkap tiga. Nah, di sini ada contoh metilamina. Di sini bisa kita lihat ini adalah contoh ikatan tunggal, di mana C memiliki 4 elektron valensi. Terus H memiliki satu elektron valensi. Di sini saling berikatan. Terus C berikatan dengan N. N memiliki 5 elektron valensi. Sehingga yang berikatan cuma 3 elektron. 1, 2, 3, 4, 5. Terus berikatan juga dengan atom H. Di sini kita bisa lihat bahwa ikatannya ini adalah satu. Berarti ikatannya termasuk ikatan tunggal. Nah, kita bisa lihat di sini ada sepasang elektron bebas. Bisa kita tuliskan satu PeB. PeB. Hmm. Baik, selanjutnya untuk asam asetat. Di sini kita bisa lihat terdapat ikatan rangkap dua, di mana berarti contoh tersebut termasuk pada ikatan rangkap dua. C juga berikatan dengan atom H, C-nya juga berikatan dengan atom C, C satunya lagi berikatan dengan atom O, O-nya ada dua, terus O berikatan dengan H lagi. Ini adalah asam asetat itu CH3COOH. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pasangan elektron bebasnya ada 4 pasang nih teman-teman. Di atas satu, dan di bawah juga ada. Ini terdapat pada atom O. Masing-masing 2 PeB. Di sini juga terdapat 2 PeB di atom O. Nah, sehingga di asam asetat ini terdapat ikatan rangkap dua, terus juga terdapat 4 pasangan elektron bebas. Terus selanjutnya ini ada contoh asetonitril. Di sini kita bisa lihat pada ikatan C dengan N, ini terdapat ikatan rangkap tiga, di mana N memiliki elektron valensinya 5, terus C memiliki elektron valensinya 4. Sehingga saat C ini berikatan dengan C ini cuma satu elektron, dan C ini berikatan dengan N 3 elektron. Sehingga membentuk ikatan rangkap 3. Di sini kita bisa lihat ada satu pasang elektron bebas. Satu PeB. Hmm, lanjut.
Nah, bisa dipahami ya teman-teman untuk contoh-contoh ikatan tunggal, ikatan rangkap dua, dan ikatan rangkap tiga. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada rumus struktur molekul organik, di mana rumus struktur molekul organik ini menunjukkan struktur dari molekul yaitu muatan dari kaitan atom-atomnya. Terus diperlukan untuk menerangkan dan meramalkan kereaktifan kimia suatu senyawa. Terus rumus struktur ini juga sering dimanfaatkan menjadi lebih pendek atau lebih sederhana. Ikatan tidak selalu ditunjukkan dan atom yang sama jenisnya yang terikat satu sama lain digolongkan menjadi satu. Ini ada contohnya, kita akan bahas contoh-contohnya. Nah, di sini ada rumus struktur untuk isomer C4H10O. Di sini ada rumus Kekulé, ada rumus termanfaatkan, terus ada rumus pendeknya. Kita bisa ambil contoh, misal rumus termanfaatkannya CH3, CH2, 3 kali OH. Di mana rumus Kekulé ini kan digambarkan elektron valensinya itu berbentuk garis. Di sini kita hitung dulu C-nya ada 4. Coba kita hitung 1, 2. Kita hitung 1, 1, 2, 3, 4. Pas. Terus hanya juga ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus berikatan dengan OH. Di sini tidak ada elektron pasangan elektron bebasnya ya teman-teman. Soalnya di sini, di sini ada elektron valensi bebas, elektron pasangan bebasnya. Di atom O terdapat 2 pasangan elektron bebas. 2 P, E, P. Nah, untuk rumus pendek ini cuma digambarkan dengan garis-garis, namun tidak diterterakan atau tidak digambarkan atom C-nya atau atom H-nya. Di sini bisa kita hitung, di sini ada apakah benar rumus pendek dari CH3, CH2, 3 kali OH itu seperti ini. C-nya tadi ada 4, 1, 2, 3, 4, betul. Sedangkan H-nya ada 9. Coba kita hitung. Di sini C-nya berikatan cuma satu tangan, berarti otomatis hanya ada 3. Terus untuk yang ini, untuk C yang selanjutnya ini ada C-nya memiliki 2 tangan, nah, berarti otomatis hanya ada 2. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada C yang kedua ini C yang berikatan 2 tangan, berarti otomatis hanya ada 2. Begitupun juga dengan C yang selanjutnya, itu otomatis hanya juga ada 2. Sehingga bisa kita hitung, di sini ada H2, kita gambar dulu biar jelas. Di sini juga ada hanya 2. Bisa kita hitung, di sini ada 6, 6 ditambah 3 itu hanya ada 9. Oke, pas ya teman-teman untuk rumus Kekulé dan rumus pendeknya itu pas. Terus yang kedua ini ada C2H5CH OH CH2. Di sini sama kayak contoh yang pertama, di mana memiliki C4 dan hanya 9, namun peletakan OH-nya yang berbeda. Yang pertama tadi peletakan OH-nya di satu karbon, karbon yang nomor 1, yang kedua ini karbon yang nomor 2. Sehingga rumus pendeknya juga sama, yang berbeda cuman letak OH-nya saja. Baik, yang kedua, yang di sampingnya itu ada contoh lain, di mana ada nama senyawa, rumus senyawanya, terus struktur Lewis, dan struktur Kekulé.
Yang pertama itu ada metana. Metana itu kan CH4, sehingga Lewis formulanya atau struktur Lewisnya itu C berikatan dengan H4, di mana C memiliki elektron valensinya 4, 1, 2, 3, 4. Terus yang H juga memiliki elektron valensinya 1. Jadi sama-sama menyumbang 1 ke atom C, sehingga membentuk oktet, C-nya ada 8, H-nya juga membentuk duplet, itu ada 2. Sehingga untuk struktur kekulnya cuman diubah menjadi garis-garis seperti yang digambar. Untuk yang kedua itu ada amonia. Amonia itu NH3. Nah, di sini kita gambarkan struktur Lewisnya berbentuk bulir-bulir. Dan N itu memiliki elektron valensinya 5. Saat coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan untuk atom H itu memiliki elektron valensinya 1. Sehingga atom H ini berikatan em, memberi memberi satu elektron valensi ke atom N. Nah, sehingga di sini sudah terdapat ikatan N. Di sini terdapat N-nya em, oktet dan hanya sudah duplet. Dan sedangkan untuk struktur kekonya, ikatan pasangan elektron ikatan itu digambar menjadi struktur kekul, yaitu garis, seperti yang digambar. N berikatan dengan H, N-nya berikatan dengan H lagi, N juga berikatan dengan H. Sehingga dari struktur Lewis diubah menjadi struktur Kekul yang seperti ini. Nah, di sini ada pasangan elektron bebas. Terdapat satu pasangan elektron bebas. PEB. Nah, ini kan contohnya baru ikatan tunggal. Nah, ini ada contohkan ikatan rangkap 2. Ini juga ikatan rangkap 2. Terus ini ikatan rangkap 3. Ini ikatan rangkap 3. Coba kita bahas yang formaldehid, yang CH2O. Kita bahas yang rangkap 2. Di sini ada C, ada atom C, ada atom H, dan ada atom O. Di sini C berikatan dengan atom H dan juga berikatan dengan atom O. Nah, di sini C memiliki elektron valensinya 4. Di atom H1, atom H juga 1, dengan atom O-nya 2 elektron dari atom C. Nah, di sini atom H berikatan dengan C itu menyumbang 1 elektron valensi, dengan H juga memiliki elektron valensi, dan O memiliki elektron valensinya ada 6. 1, lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pas. Sehingga membentuk atom O ini membentuk oktet, atom H duplet, dan atom C juga oktet. Sehingga sudah sempurna. Nah, untuk yang rumus kekulnya itu tinggal diganti garis-garis dengan elektron valensi yang berikatan itu diubah menjadi struktur kekul atau dengan garis-garis seperti yang digambar, sehingga kita dapat menentukan elektron valensi bebasnya. Pasangan elektron bebasnya pada atom O itu terdapat 2 elektron valensi bebas, 2 PeB. Untuk selanjutnya, nah, selanjutnya ada latihan soal nih, teman-teman. Tapi untuk nomor 1 dan 2 itu akan saya jelaskan sendiri. Nah, di sini ada soalnya. Yang pertama itu, mana yang merupakan rumus kekul yang benar
untuk senyawa benzen C6H6. Nah, rumus Kekulé digambarkan dengan garis-garis, bukan yang bulir-bulir. Kalau yang bulir-bulir itu namanya rumus Lewis. Nah, kita hitung aja dari yang A, C-nya 6, H6. Kita hitung C-nya di sini 1, di sini 1, di sini 1, di sini 1, di sini 1. Berarti jumlah C-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Terus untuk atom H. Katanya atom H-nya ada 6. Kita hitung. Di sini C sudah berikatan 3 atom H. Berarti otomatis hanya 1 lagi. Di sini C-nya juga hanya 1 lagi. Ini juga 3, berarti hanya 1 lagi. Terus di sini juga hanya 1 lagi. Di sini juga. Terus di sini juga. Berarti hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti otomatis jawabannya itu adalah A ya teman-teman. Karena sudah atom C-nya sudah 6 dan atom H-nya juga sudah 6. Dan juga katanya kan rumus benzen. Berarti kan yang gambar benzen di antara A, B, C, D ini adalah yang A. Coba kita untuk yang D. Kita ketahui D itu C-nya berapa, hanya berapa. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti C-nya ada 5. Nah, untuk atom H-nya, ini C berikatan baru 1 tangan. Berarti baru 1 berikatan. Berarti otomatis hanya ada 3. Di sini udah 2 tangannya. Berarti hanya tinggal 2 lagi. Begitu juga dengan C yang di sini, hanya juga 2. Di sini juga. Dan C di sini hanya ada 3 karena cuma 1 tangannya atau cuma 1 yang berikatan hanya. Berarti hanya ada ini, hanya ada 12. Nah, untuk yang nomor 2, itu ada soal katanya struktur Lewis dari ion hidroksida OH- menunjukkan berapa pasangan elektron bebas pada oksigen. Nah, yang pertama itu kita harus menggambarkan struktur Lewisnya terlebih dahulu. Struktur Lewis dari OH-. OEK berarti dalam atom O itu memiliki penangkapan 1 elektron sehingga atom O itu bertambah 1 elektronnya. Jadi kita hitung 1. Elektron valensi atom O itu ada 6 ya teman-teman. 2, 3, 6. Nah di sini ada elektron valensinya atom O itu sudah 6. Tapi kan tadi menangkap 1 elektron. Jadi ada 7 elektronnya. Di sini satunya. Sedangkan atom H itu ada 1. Berarti ini yang berikatan. Udah struktur Lewisnya. Selanjutnya kita gambarkan struktur Kekulé.
Kekel. Nah, struktur kekelnya ini ada O, H, di mana yang berikatan tadi cuman ada satu di sini, sedangkan yang tidak berikatan ini ada 6. Nah, nah, sehingga bisa kita lihat, katanya kan berapa pasangan elektron bebas pada atom O. Di sini kita lihat ada pasangan elektron bebasnya, yaitu ada 1, 2, dan 3. Ada 3 pasangan elektron bebas. Berarti jawabannya adalah yang D. Nah, untuk latihan soal yang nomor 1 dan nomor 2, ini silakan teman-teman untuk kerjakan di rumah untuk memperdalam atau memahami materi yang sudah disampaikan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton video kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.